Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibnu Jarullah Al-Jarullah rahimahullahu taala sebagai syarah dari kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang dikemas dalam soal jawab. Dan kita berada di penghujung pembahasan kitab ini. Bisa jadi kita khatam malam ini, bisa jadi kurang satu pertemuan. Nanti tinggal kita melihat kondisi yang ada. Baik, kita masih melanjutkan bab sebelum terakhir ya, yaitu bab ke-66. Ma jaa fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa sadduhu turuqasyirk, yaitu atau wasaddihi turuqasyirk, yaitu penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemurnian tauhid dan beliau menutup pintu-pintu kesyirikan. Dan terakhir sampai pada hadis An-Nasa'i, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ada manusia yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya khairana wa bana khairina wa sayyidana wa bana sayyidina, wahai orang terbaik kami dan anak dari orang terbaik kami. Waalaikumsalam. Wahai sayyid kami dan anak dari sayyid kami. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, ayuhan nas qulu biqaulikum au ba'di qaulikum. Wahai manusia, ucapkanlah ucapan kalian yang biasa atau sebagian dari ucapan kalian yang biasanya. Wala yastahwiyannakum syaitan. Jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian. Ana Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Aku tidak ingin kalian mengangkat derajatku di atas derajat yang Allah letakkan aku di sana. Tayyib. Kemudian kita sampai pada soal, berkata al-muallif Syekh Abdullah Ibnu Jarullah Al-Jarullah, limadza nahahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam an qaulihim anta sayyiduna wa afdaluna wa khairuna wa a'zamuna. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk mengucapkan anta sayyiduna, ya Rasulullah engkau adalah sayyid kami, itu tuan kami, wa afdaluna, engkau adalah orang yang paling afdal, yang paling utama dari kami, wa khairuna, engkau adalah orang yang terbaik dari kami, wa a'zamuna, engkau adalah orang yang paling agung dari kami. Mengapa ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'annahum lam yaqulu illa al-haq, padahal bahwasanya mereka tidaklah mengatakan kecuali kebenaran. Artinya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sayyid dari umat ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya anak Adam, namun aku tidak sombong. Ya. Dan beliau adalah orang yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling baik dan yang paling agung.
Jadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang yang demikian, padahal beliau memang layak mendapatkan pujian dan sanjungan semacam itu? Al-jawab, jawabannya, nahahum an dzalik. Beliau melarang mereka dari ucapan tersebut, li'an la yakuna wasilatan ilal ghuluwi fihi wal itra'i, agar hal tersebut tidak menjadi wasilah sarana menuju ghulu, melampaui batas, dan al-itra, mengkultuskan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa kita bayangkan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan mereka memuji di hadapan beliau seperti itu, meskipun beliau pantas untuk dipuji seperti itu. Gak bisa dibayangkan kalau beliau mengiyakan, ya saya adalah orang terbaik, orang termulia, orang teragung, dan lain sebagainya. Tidak bisa kita bayangkan. Kenapa? Ini pasti akan dicontoh oleh umat. Ya, ini pasti akan ditiru oleh umat. Wong dilarang saja masih banyak yang offside, kan gitu ya. Offside itu istilah dalam sepak bola, maksudnya melampaui batas, ya, melewati garis pertahanan. Ya, Nabi melarang, jangan kalian ucapkan seperti itu terhadap saya, terhadap Rasul. Yang tadi kita sampaikan, beliau pantas kalau dipuji setinggi itu. Toh tidak menuhankan Nabi, toh tidak menganggap Nabi sebagai sesembahan selain Allah. Beliau manusia yang paling afdal, manusia yang paling khair, manusia yang paling agung, dan beliau adalah tokoh utama umat ini, tuan utama umat ini. Tapi beliau tetap melarang karena khawatir ini akan berdampak buruk bagi umatnya. Sekali lagi, tidak, sudah dilarang saja masih banyak yang melampaui batas, apalagi tidak dilarang. Dan termasuk di antara langkah beliau untuk menutup pintu ghulu terhadap orang-orang saleh. Ya, jadi beliau setidaknya berlepas diri di hadapan Allah dari mencontohkan sesuatu yang berpotensi terjadinya ghulu terhadap orang saleh, sehingga mereka tidak bisa berdalil. Loh, Nabi saja mau dipuji kok, mana dalilnya? Beliau tidak mau. Ya, sehingga orang-orang yang memuji gurunya, yang memuji ustadznya, yang memuji yaitu tokoh agamanya dengan melampaui batas, mereka tidak memiliki panutan dalam hal ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Lalu bagaimana dengan kalian? Siapa yang kalian ikuti? Ya, setidaknya Nabi berlepas diri dari perbuatan mereka. Nah, karena kalau beliau membolehkan hal ini, maka mereka punya apa? Dalil. Ini Nabi mau dipuji. Ya, nah seperti itu. Itu alasan yang pertama, ya, agar tidak menjadi sarana menuju ghulu dan pengkultusan. Kemudian wa akhbara sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna muwajahatal madihi lil mamduhi bil madhi, bahwasanya memuji di hadapan orang yang dipuji, ya, walau bima huwa fih, meskipun itu sesuai dengan kenyataan, orang itu pantas dipuji semacam ini. Assalamualaikum. Tetapi apa? Memuji di depan wajah orang yang dipuji bin amali syaitan, termasuk di antara amalan syaitan. Lima tufdi mahabbatal madhi ilaihi, karena ini bisa mengantarkan cinta pujian bagi orang yang dipuji, min ta'adzumil mamduhi fi nafsihi, sehingga orang yang dipuji akan merasa dirinya besar, merasa dirinya tinggi, ya, wadzalika yunafi kamalat tauhid, dan ini menafikan kesempurnaan tauhid.
kesempurnaan tauhid, seorang hamba semakin beriman, semakin bertauhid, semakin rendah hati, semakin rendah diri, tidak merasa tinggi, semakin merasa dirinya adalah hamba biasa. Ya, semakin bertauhid dia tidak semakin sombong, tidak semakin angkuh, tidak semakin merasa dirinya hebat. Justru dia merasa manusia yang banyak dosa, butuh ampunan Allah. Nah, inilah sifat orang-orang tawadhu. Nah, sehingga kalau sekiranya orang itu dipuji di hadapannya, salawatullah, maka ini berpotensi besar orang yang dipuji akan besar kepala, akan sombong. Nah, ini diantara apa? Hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang apa itu pujian di hadapan beliau. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga bisa sedikit kita simpulkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya anak Adam, dan beliau juga pernah mengatakan kepada sahabat bin Mu'ad, mengatakan kepada sahabat Ansor terhadap sahabat Sa'ad bin Mu'ad, umu ila sayyidikum, berdirilah kalian sambut sayyid kalian, yang dimaksud Sa'ad bin Mu'ad. Maka wallahu a'lam bishawab, ini bukanlah pujian di hadapan orang yang dipuji. Artinya Nabi tidak sedang memuji Sa'ad bin Mu'ad di hadapannya, ya, dan Nabi tidak sedang memuji seseorang di hadapannya. Beda dengan perbuatan sebagian orang ini memuji Nabi di hadapan beliau. Seandainya mereka memuji Rasulullah saat beliau tidak tahu, mungkin tidak menjadi masalah. Ya, ketika sahabat mungkin memuji Rasulullah SAW dengan pujian yang memang pantas, beliau adalah manusia terbaik dari kalangan kami, dalam kondisi Rasulullah tidak sedang di hadapannya, maka insya Allah tidak mengapa. Mengapa? Karena beliau tidak tahu pujian tersebut. Jadi pujian itu tidak beliau dengar secara langsung di hadapan beliau. Ya, sehingga di sini al-mu'allif Syekh Abdullah Ibnu Jarullah al-Jarullah menyimpulkan memuji seseorang di hadapannya itu termasuk perbuatan syaitan. Kalau memuji orang jangan di hadapannya. Ya, jangan sampai ini menjadi celah bagi dirinya merasa besar kepala. Rasulullah SAW melarang, ada beliau orang yang terjaga dari sifat besar kepala, sombong. Beliau tidak mau ini ditiru oleh umatnya, ya. Nah, seperti itu. Baik, kemudian soal berikutnya, ma hukmu itlaqi sayyidi 'alal insan? Apa hukum mengucapkan sayyid bagi manusia? Al-jawab, jawabannya mukhtalafun fihi, diperselisihkan di dalamnya. Fa ajazahu qaumun, sebagian kaum membolehkannya, maksudnya sebagian ulama ya, membolehkannya. Wahtajju biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ansar, terhadap orang Ansar, qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian sambut sayyid kalian. Ini yang tadi saya isyaratkan, yaitu ketika Nabi SAW memerintahkan sahabat Ansar untuk berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Karena Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu adalah seorang tokoh utama dari kaum Ansar. Ya, jadi berdiri sambut sayyid kalian, tuan kalian ini. Wa mana'ahu qaumun, dan sebagian kaum melarang ucapan sayyid terhadap manusia. Wahtajju biqauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sayyidu Allah, sayyid yang sesungguhnya itu Allah. Ya. Warawa anhu atau waruya anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, la taqulu lil munafiqi sayyidun, jangan kalian ucapkan terhadap orang munafik sayyid,
Fa innahu in yakun sayyidan faqad askhattum rabbakum azza wajal. Ada seandainya dia dipanggil dengan sayyid, siapa orang munafik itu dipanggil sayyid, maka sungguh kalian telah membuat murka Rabb kalian azza wajal. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Baik, ini hadis terakhir di dalam bab kita yang kesimpulannya melarang kita untuk memanggil orang munafik dengan sayyid. Jangankan terhadap orang munafik, terhadap orang yang bukan munafik saja diperselisihkan. Yang tadi tidak ada kesimpulan yang disampaikan ya, wallahu a'lam bishawab. Mana yang benar, boleh nggak kita memanggil seseorang dengan sayyid? Karena para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Karena memang ada dalil yang menunjukkan boleh, namun ada dalil yang mengisyaratkan tidak boleh. As-Sayyid Allah, Sayyid yang sesungguhnya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Ya, yang saya istilahnya yang saya pahami, maka boleh memanggil seseorang dengan Sayyid dengan catatan tidak memuji di hadapan orang tersebut. Ya, tidak memuji di hadapan orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, soal pertanyaan terhadap hadis yang terakhir tadi. Malladhi yustafadu min hadzal bab? Apa yang bisa diambil faedah dari bab ini? Jadi bab kita sekali lagi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah bentuk penjagaan Nabi terhadap kemurnian tauhid. Dan bagaimana upaya beliau menutup pintu kesyirikan. Jadi supaya tidak terjerumus ke dalam syirik, ditutup dulu pintunya. Nah, di antara pintu tersebut apa? Pujian yang berlebihan di hadapan orang yang dipuji. Ya, pujian yang berlebihan di hadapan orang yang dipuji. Itu belum syirik, tapi bisa menjadikan atau bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Baik. Al-jawab yustafadu minhu, diambil faedah dari bab ini. Awalan, yang pertama, tahdzirun nasi minal ghulu, peringatan terhadap manusia dari sikap ghulu, sikap melampaui batas di dalam memuji seseorang, di dalam menyanjung seseorang. Tsaniyan, yang kedua, karahatul madhi wat tahdziru minhu, dibencinya pujian dan peringatan terhadapnya. Ya, dibencinya pujian maksudnya pujian yang menjadikan seseorang itu merasa tinggi. Ya, merasa tinggi. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan, kalau di antara kalian ada yang dipuji oleh seseorang, apa? Lemparkan pasir di wajahnya. Ya. Nah, ini sampai segitunya. Demi untuk apa? Demi untuk menjaga hati kita. Tidak terlena terhadap pujian. Karena pujian itu menghanyutkan. Ya. Taib. Salisan, yang ketiga, syafaqatuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummatih, yaitu sayangnya beliau terhadap umatnya sallallahu alaihi wasallam, wa ra'fatuhu wa rahmatuhu, lembutnya beliau dan kasih sayangnya beliau terhadap mereka. Kalau Nabi enggak sayang kepada kita, kita dibiarkan terjerumus ke dalam sikap ghulu. Nabi melarang kita dari memuji beliau secara berlebihan agar kita tidak terjatuh pada ghulu. Agar kita tidak terjatuh pada ghulu. Nah, rabi'an, yang terakhir faedah dari bab ini, ma yambaghi an yaqula man qila lahu anta sayyiduna, yaitu apa yang sepatutnya dikatakan bagi orang yang dipuji dengan engkau adalah sayyid kami. Apa itu? Larangan. Jadi jangan kau panggil saya seperti itu. Ya. Kembali kepada hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Nasa'i, beliau mengatakan, ya ayuhan nas qulu biqaulikum,
wahai manusia, bicara yang biasa kalian ucapkan saja. Apa? Para sahabat biasa memanggil Nabi dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya sudah, itu yang diucapkan. Ya, tidak usah ya khairana, ya sayyidana, ya afdhalana. Ya, panggil Nabi dengan ucapan yang biasa diucapkan. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Itu adalah panggilan yang paling baik bagi Nabi, seorang Nabi dan Rasul. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala alam, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Taib. Nah, berakhirlah pembahasan bab yang ke-66. Sekarang kita masuk pada bab yang